Pada awal abad ke-19 di Paris, penemu Joseph Marie Charles Jacquard memamerkan kartu punch pertama ke dunia. Penemuan Jacquard berisi deretan lubang yang dapat dirangkai oleh seseorang pekerja dan dimasukkan ke dalam alat tenun sehingga dia tidak lagi harus mengingat sebuah pola. Jika urutan kartu punch disesuaikan, polanya juga akan disesuaikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, informasi diotomatisasi dan diatur untuk menentukan bagaimana para pekerja dapat mengoperasikan alat tenun. Pada tahun 1911, kartu punch cukup dikembangkan untuk digunakan oleh berbagai industri untuk melacak dan menyimpan data, seperti pencatatan berat badan. Ketika komputer muncul pada pertengahan abad ke-20, kartu punch akhirnya digantikan oleh kaset atau disk yang meningkatkan kecepatan dan kualitas pelacakan dan penyimpanan informasi. Sistem MIS ini digunakan untuk akuntansi, terutama selama paruh terakhir abad ke-20 ketika sistem komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Akhirnya, sistem komputer menjadi cukup ditingkatkan sehingga unit bisnis yang berbeda dalam sebuah perusahaan dapat berkomunikasi satu sama lain. Pada akhir abad ke-20, baik usaha kecil maupun besar mampu membeli teknologi informasi dan menghubungkan jaringan dengan memanfaatkan internet. Mekanisme perlindungan yang diterapkan untuk meningkatkan keamanan informasi juga menjadi lebih rumit selama ini. Untuk memahami evolusi kompleks sistem informasi di paruh kedua abad ke-20 ini, lebih mudah untuk memecahkannya menjadi 5 era terpisah yang meliputi sistem informasi era pertama, pertengahan 1960-an sampai pertengahan 1970-an. Pada awal 1960-an, sistem informasi hanya digunakan oleh Departemen Manajemen atau Akuntansi. Komputer generasi ketiga seperti IBM 360 adalah sistem teknologi utama yang digunakan oleh unit bisnis ini. Jaringan Ethernet atau teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan area lokal atau wide area berkabel juga berkembang di era ini. Yang kedua, yaitu pada pertengahan 1970-an sampai pertengahan 1980-an. Departemen lain selain manajemen mulai mendapatkan keuntungan dari penggunaan sistem teknologi MIS. Sebagian besar organisasi menggunakan komite atau inisiatif lain untuk menentukan siapa yang akan menggunakan sistem informasi dan kapan. Komputer pribadi atau PC dan komputer kelas menengah adalah sistem teknologi utama yang digunakan selama ini. Yang ketiga, pada beberapa perusahaan penerbangan sistem di Indonesia seperti Garuda menggunakan sistem ERP. Garuda mengembangkan sistem informasi ERP dimulai sejak tahun 1999, jalan dengan pelaksanaan program rehabilitasi perusahaan yang bertujuan menyehatkan perusahaan dari lilitan hutang yang besar dengan menerapkan software application and product in data processing atau SAP. Salah satu contohnya yaitu Indah Cargo, merupakan salah satu anak perusahaan dari Garuda. Indah Cargo menginput data pengiriman dengan metode data entry. Data entry pada dasarnya tidak hanya memasukkan data berupa tulisan, namun juga data berupa suara. Data yang dimasukkan ke dalam komputer bisa dari bentuk formulir atau bentuk non-elektronik lain. Seiring berjalannya waktu, tugas data entry telah dipermudah karena mereka hanya perlu memasukkan data ke dalam database online. Selain itu, deskripsi dasar yang perlu dilakukan ialah memasukkan dan memperbarui informasi dan database perusahaan. Di beberapa kantor pelayanan masyarakat atau kantor lainnya, pasti terdapat petugas atau karyawan khusus yang memiliki kewajiban dan tugas yang berhubungan dengan data entry. Sama halnya dengan Traveloka atau agensi travel lainnya yang menjual tiket secara online. Meskipun jenis data yang harus dikelola di setiap kantor pasti berbeda, namun cara kerja data entry dan hal yang perlu dikerjakan oleh petugasnya merujuk pada deskripsi yang sama. Setiap petugas akan dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab yang sama secara umum.
Selain Indakargo, Garuda Indonesia meluncurkan terobosan baru yaitu berupa e-Kargo. Garuda Indonesia Group melalui lini usaha transportasi dan logistik PT Aero Jasa Kargo secara resmi meluncurkan Kirim Aja yang merupakan layanan pengiriman barang berbasis aplikasi digital dengan jangkauan pengiriman barang ke sejumlah destinasi penerbangan yang dilayani oleh seluruh armada Garuda Indonesia. Pengiriman untuk wilayah Jabodetabek maupun wilayah antar kota lainnya dengan didukung oleh layanan dari Aero Jasa Kargo. Perkembangan pesat industri e-commerce di Indonesia serta munculnya tren baru pada era new normal menjadikan sektor layanan logistik menjadi peran penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat akan layanan pengiriman barang secara cepat, tepat, dan efisien. Dengan dilengkapi berbagai fitur yang dapat diakses dengan mudah seperti reservasi, booking manajemen, real-time tracking, pengecekan tarif pengiriman, hingga pembayaran yang dapat dilakukan dengan virtual account. Aplikasi pendukung layanan Kirim Aja menawarkan konsep layanan one-stop service untuk kebutuhan pengiriman paket ke seluruh Indonesia.